Besok malam kita akan membaca sinyal dari istana. 40 nama telah diajukan untuk disahkan sebagai pahlawan nasional tahun 2025. Dan diantaranya ada satu nama besar yang kini menjadi perbincangan publik, yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang dikenal sebagai guru tua dari Palu. Apakah sosok ulama besar ini akan disahkan atau justru ditolak di meja keputusan presiden? Apakah negara menilai jasa atau menimbang ideologi? Apakah spiritualitas cukup di hadapan politik identitas? Besok malam 8 November 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kami akan membedah dan membahas, mengkaji sinyal-sinyal daripada istana bersama Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Ki Haji Ubaidillah Tamam Munji. Inilah episode khusus menjelang Hari Pahlawan, membaca sinyal dari istana. Karena sebelum bangsa menetapkan siapa sebenarnya pahlawan, kita perlu berani bertanya terlebih dahulu, siapa yang sebenarnya sedang mengatur sejarahnya. Di dalam undang-undang tentang pahlawan itu disebutkan bahwa syarat seorang yang bisa diberikan gelar kepadanya adalah jika dia memberikan seluruh hidupnya untuk perjuangan. Jadi seluruh hidupnya untuk perjuangan bangsa, untuk kepentingan orang lain. Terutama apabila dia berada di dalam masa penjajahan, maka dia harus berada di demarkasi yang berbeda dengan kaum penjajah. Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memiliki catatan ketika dia datang ke Indonesia tahun 1922. Pada umur 30 tahun itu, keikutsertaannya di dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Usulan beberapa nama termasuk Mbah Idrus bin Salim Al-Jufri yang didukung oleh partai politik tertentu dalam kurung PKS menimbulkan kekhawatiran akan adanya politisasi dalam proses pemberian gelar pahlawan nasional yang seharusnya didasarkan pada jasa murni kepada negara, bukan transaksi politik. Jadi pada tahun 1832 Masehi itu, ya 2 tahun setelah perang Diponegoro padam, ya penjajah Belanda itu mendatangkan para habib dari Yaman, ya didatangkan dari Yaman ke Nusantara. Nah, ini pertama kali, ini juga disampaikan oleh Allahyarham Al-Alamah Ki Haji Agus Sunoto. Ya, Habib Yaman itu memang datang ke Nusantara dan memang disengaja direncanakan didukung oleh penjajah Belanda. Ya, cara Islam sudah besar. Jadi Habib ke Nusantara, kalau dikatakan berdakwah, Islam itu sudah besar di Nusantara itu. Ya, Islam sudah tersebar terlebih dahulu di Palu. Ya, sudah tersebar ke penjuru Nusantara. Ya, kalau mereka dikatakan berdakwah, ya memang orang Islam siapapun yang punya pengetahuan yang menyampaikan kepada yang lain, itu hal yang sangat wajar. Jadi perlu digarisbawahi, ini sebuah cara pandang kalau sampai tidak diletakkan, digunakan secara proporsional atau bahkan diabaikan, ini dampaknya adalah salah memahami tentang peran Habib. Ya, salah memahami tentang peran Habib. Termasuk di sini adalah Habib Idrus Al-Jufri yang tadi disampaikan itu. Tentunya banyak ironi-ironi jika dipaksakan untuk menjadi pahlawan nasional. Ya, ini saya sebut persoalan besar. Karena nanti dampaknya generasi mendatang akan menganggap pahlawan nasional itu, ya siapapun bisa diusulkan, asal punya channel, punya akses, ya punya satu indikasi,
yang walaupun indikasi itu tidak memenuhi syarat secara hukum. Yang beliau bernama Yang Tilsung, kemudian masuk Islam menjadi Komarudin, tadinya tentara Jepang, kemudian ketika Indonesia merdeka memilih membela Indonesia, tidak bersumpah untuk setia terhadap Indonesia, angkat senjata melawan Belanda. Beliau ditangkap, dieksekusi tanggal 10 Agustus 1949 dan dimakamkan di Garut. Pahlawan seperti itu siapa yang akan ngajukan? Nggak ada kan? Dia nggak punya keluarga di Indonesia. Nggak ada yang mengajukan. Tapi jelas pahlawan, dia sudah mengorbankan nyawanya, darahnya. Tapi orang yang tidak punya komitmen mengenyahkan penjajah, malah kita angkat jadi pahlawan. Bukankah itu absurd? Iya bukan? Jadi banyak yang seperti ini. Dalam keluarga saya misalnya, kakek sepupu saya, kakek maternalnya, jadi bukan kakek kandung, kakek maternalnya, itu meninggal di bawah siksaan Belanda. Itu keluarganya sampai sekarang nggak mikir itu mengklaim sebagai pahlawan. Oh, itu banyak itu. Yang seperti itu banyak. Jadi saya sepakat dengan Kiai Imad tadi, bahwa pahlawan itu sebaiknya disisir oleh tim khusus. Jangan diajukan keluarga. Kalau keluarga tahu malu, pasti kita nggak akan mengklaim sebagai pahlawan. Ikhlas jadi pahlawan kok. Saatnya akan jadi pahlawan, ya tetap akan jadi pahlawan. Karena bangsanya tahu membalas budi gitu. Mbah Idrus bin Salim Al-Jufri, itu beliau tentu kita mengakui adalah seorang yang memahami agama dan berdakwah, punya pesantren, cabang banyak, dan dikategorikan sebagai seorang ulama. Oke, kita mengakui itu. Tapi itu kan kepentingan dakwah, Mas. Nah, namanya kepentingan dakwah itu sudah catatannya di Allah itu, Mas. Statusnya sudah status ridho Allah lah, katakan begitu. Tidak bedanya dengan kiai-kiai yang lain di seluruh negeri ini. Semuanya karena Allah, litigha mardotillah. Taqarruban wa tighaan ila mardotillah, untuk takarrub, mencari ridho Allah. Ghoyahnya itu ridho Allah, wasilahnya itu dakwahnya itu. Nah, jadi itu sudah dalam konteks kepentingan dakwah. Kalau sudah kepentingan dakwah itu kan status kepahlawanannya kan nanti di akhirat dan Allah yang mencatat, Mas. Silahkan nanti kalau Gus Ipul jadi menteri atau bahkan jadi presiden untuk periode pasca Pak Prabowo, mau mengangkat Habib Rizik jadi pahlawan, Bahar Smith jadi pahlawan, silahkan. Tapi selesaikan dulu sistem kesetaraan yang masih belum selesai, yang betul-betul masih ada hegemoni kelas sosial. Jadi PR ini, monggo kalau Habib Rizik nanti mau diangkat jadi pahlawan, Gus Ipul kalau nanti jadi presiden, Habib Bahar, mau ada apa-apa. Mereka suruh menyelesaikan dulu sistem rasial itu. Pernikahan kafaah harus perempuan Ba'alwi harus sama-sama dengan laki-laki Ba'alwi. Ini yang paling kentara, yang paling nampak secara publik. Artinya apa? Oke, Habib Idrus bin Salim adalah seorang ulama, seorang yang alim, seorang pejuang, seorang yang betul-betul mensyiarkan Islam. Alhamdulillah, saya senang sekali Islam menjadi syiar. Objektif, Mas Herli, dalam konteks pendidikan sukses beliau, sukses, saya akui. Tapi dalam konteks kepahlawanan itu ada banyak PR yang belum terselesaikan di lingkungan Ba'alwi. Relasinya dengan prinsip ideologi Pancasila. Seolah-olah di sana mereka itu punya prinsip hadromautism tersendiri. Hadromautism ini kan identik dengan Ba'alwi, meskipun hadromi itu ada juga yang al-irsad. Tetapi yang masih kental dengan sistem hadrominya ini kan Ba'alwi. Al-irsad sudah banyak yang membaur. Makanya al-irsad dengan Ba'alwi itu kan konfliknya luar biasa, Mas Herli. Karena al-irsad terbuka membumi, sementara Ba'alwi belum selesai sistem rasnya ini.